Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu pelajaran 8 tentang teks fiksi. Kalau di buku paket, pelajaran 8 itu tentang daerah tempat tinggalku. Tapi yang dibahas di pelajaran ini mengenai teks fiksi gitu ya. Sebelum dimulai jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Oke, anak-anak yang solihah, silakan dilihat ya materinya apa sih teks fiksi. Nah, cerita fiksi itu adalah karya sastra yang berisi imajinasi ya. Karya sastra yang berisi imajinasi ya. Karya sastra yang berisi imajinasi sekali lagi. Jadi ini bukan dihafal ya sayang ya. Kalian perlu tahu belajar itu jangan dihafalkan saja, tapi lebih kepada kalian faham. Kalau faham maka sampai lulus, sampai naik lagi ke tingkat berikutnya itu nggak lupa. Tapi kalau hafal itu harus dimurajaah, ada lupanya. Tapi kalau faham pasti bisa gitu ya. Oke, cerita fiksi. Fiksi itu karya sastra yang berisi imajinasi. Berarti di sini kalau imajinasi dia hayalan ya. Hayalan, karangan dari pengarangnya. Berarti kata kuncinya cerita fiksi itu adalah imajinasi gitu ya. Jadi cerita fiksi itu adalah imajinasi. Hayalan ya. Oke, kita lanjut. Nah, teks atau cerita fiksi dapat disampaikan dalam berbagai macam bentuk. Jadi cerita fiksi ini bisa dibentuknya dalam berbentuk dongeng, dalam bentuk legenda, dalam bentuk fabel, cerpen, cerita pendek, novel, gitu ya. Ini bentuk-bentuk dari cerita fiksi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah dongeng. Kita tahu dulu ya, dongeng itu apa sih? Dongeng adalah cerita tentang kejadian zaman dahulu. Jadi cerita tentang kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh. Itu dongeng ya. Kita lanjut, legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang berhubungan dengan peristiwa sejarah atau asal-usul daerah. Berarti legenda ini cerita rakyat menceritakan asal-usul daerah. Contoh, katanya Tangkuban Perahu, dulu ada ceritanya dinamakan jadi Tangkuban Perahu, misalkan itu legenda ya. Legenda Tangkuban Perahu. Kita lanjut, fabel. Fabel ini adalah cerita tokoh binatang. Fabel itu tentang cerita binatang, cerita tokoh binatang, tapi menggambarkan watak manusia. Misalkan nanti kita lihat ya contoh dari fabel. Oke, selanjutnya cerpen. Cerpen itu cerita pendek. Cerpen adalah kisah pendek yang berpusat pada satu tokoh, pada satu situasi. Jadi cerpen ini kisah pendek berpusat pada satu tokoh. Kita lanjut, novel. Novel ini kisahnya panjang, beda sama cerpen. Novel ini kisahnya panjang, menceritakan kehidupan seseorang. Itu novel ya. Oke, nah sekarang di dalam cerita fiksi itu ada tokoh kan tentunya. Ya, kalau cerita-cerita pasti ada tokohnya, nggak mungkin nggak ada tokohnya. Nah, ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Tokoh utama ini adalah tokoh yang sering diceritakan dan menjadi pusat perhatian cerita.
gitu ya. Tokoh utama, tokoh yang sering diceritakan. Misalkan Upin dan Ipin misalkan. Nah, itu tokoh utamanya siapa? Ya Upin Ipin. Tokoh pembantunya kakaknya, ya neneknya, gitu. Itu namanya tokoh pembantu. Tokoh utamanya adalah yang paling banyak diceritakan di situ, menjadi pusat perhatian cerita. Oke, kita lanjut. Nah, sifat dan watak pada cerita fiksi itu dibagi menjadi ada tokoh kan suka lihat ada yang baik, ada yang jahat. Nah, yang baik ini disebutnya adalah protagonis. Yang baik disebut tokoh protagonis, tokoh yang berwatak baik. Sedangkan tokoh antagonis itu adalah tokohnya berwatak jahat, antagonis. Ingat, antagonis, ya. Antagonis ini jahat dan protagonis ini adalah berwatak baik, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang pesan yang terkandung dalam cerita fiksi. Pertama, kalau misalkan ada penyampaian cerita fiksi, pertama yang ingin disampaikan adalah pesan moral. Apa itu pesan moral? Pesan moral adalah pesan yang ingin disampaikan pada pembaca. Jadi ingin menyampaikan pada pembaca. Contohnya Malin Kundang. Nah, itu menyampaikan supaya kita tidak durhaka pada orang tua. Itu namanya pesan moral, gitu ya. Biasanya ini kalau pesan moral itu namanya moral itu kan untuk ke akhlak ya. Berarti untuk apa? Supaya menjadi lebih baik. Berarti makanya di sini dituliskan bermakna positif gitu. Jadi pesan moral, pesannya itu yang ingin disampaikan kepada pembaca ya, yang isinya itu kalimat-kalimat positif. Kita lanjut. Nah, sekarang kalian lihat pada buku paket kalian pelajaran ke-8 itu kan ada cerita Malin Kundang, ada cerita Timun Emas, ada cerita Anak Kerang, ada cerita Putri Limaran. Nah, dari cerita ini kalian pilih salah satu cerita yang akan kalian baca, terus jawab latihannya pada kuisis yang telah Ibu sediakan. Pilih salah satu ya, misalkan kalian tentang Malin Kundang atau Timun Emas, Anak Kerang atau Putri Limaran. Gitu ya, pilih salah satu. Itu kan di buku paket ada. Nah, sekarang Malin Kundang. Kita balik. Malin Kundang ini masuknya kategorinya adalah novel, cerpen, legenda atau dongeng. Ya, tadi kita ketahui kalau dongeng itu apa tadi? Cerita tentang kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh ya. Nah, masuknya apa Malin Kundang? Dongeng kah? Iya, itu dongeng ya. Jadi kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh. Selanjutnya, kalau di buku paket itu ada contohnya adalah Anak Kerang. Nah, Anak Kerang. Anak Kerang ini contohnya contoh dari dongeng, legenda, fabel, cerpen atau novel. Coba ya dilihat ya, Anak Kerang. Nah, jadi Anak Kerang ini menggambarkan dia hewan ya. Nah, di sini menceritakan pada suatu hari seekor anak kerang di dasar laut mengadu dan mengeluh pada ibunya. Gitu, mengadu dan mengeluh pada ibunya. Apakah anak kerang bisa berbicara? Tidak. Jadi di sini menggambarkan ceritanya memang hewan, ya digambarkan hewan, tapi sebenarnya yang ingin disampaikan adalah pesan moralnya untuk kepada manusia, gitu ya. Berarti ini masuknya adalah kalau cerita Anak Kerang masuknya fabel. Oke, kita lanjut. Di buku paket juga ada tentang Putri Limaran. Nah, Putri Limaran ini masuknya dongeng, legenda, fabel, cerpen atau novel. Ya, Putri Limaran ini masuknya juga termasuk adalah dongeng ya. Ini dongeng termasuk Putri Limaran. Kita lanjut. Lalu
Sudah ya, di buku paket sampai Putri Limaran saja. Oke. Jadi gitu ya. Kalau contoh tadi dongeng, contoh legenda. Kalau legenda ini contohnya misalkan tadi kan kita ketahui legenda itu adalah cerita rakyat yang berhubungan dengan peristiwa sejarah atau asal-usul daerah. Contohnya misalkan Danau Toba. Contohnya Danau Toba misalkan ya. Nah, Danau Toba ini katanya ceritanya dulu ada asal-usulnya kenapa dikatakan Danau Toba. Dulu ada cerita rakyat di situ. Terus cerita Tangkuban Perahu. Ada seorang ibu yang menyukai anaknya sendiri, gitu kan? Gitu ya. Sampai akhirnya perahu itu terbalik katanya kan. Nah, itu disebut makanya daerahnya Tangkuban Perahu. Itu termasuk legenda. Tangkuban Perahu termasuk legenda. Terus kisah Danau Toba itu juga termasuk legenda. Oke, kalau tadi dongeng ada Malin Kundang, lalu ada Putri Limaran, itu adalah dongeng ya. Oke, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis.